Halo semua, perkenalkan saya Aulia Zahra. Di video kali ini saya akan sharing sedikit terkait materi pada mata kuliah Kimia Fisika 2, yaitu surface fenomena atau fenomena permukaan. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit terkait gambaran umum pada materi surface fenomena dan juga materi-materi yang terkait dengan surface fenomena itu sendiri, yaitu ada koloid, koloida elektrolit, dan juga tipe-tipe koloid, yaitu ada emulsi, ada gel, dan juga ada buoy. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke introduction yang berisi tentang gambaran umum tentang materi surface fenomena. Jadi materi surface fenomena ini membahas tentang fenomena tegangan yang terjadi pada fase liquid atau cairan. Tegangan yang dibahas itu ada tegangan energi dan juga tegangan permukaan, dan dijabarkan lebih lanjut dalam perhitungan dan juga diberikan contoh pada kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah contoh surface fenomena pada kehidupan sehari-hari, yaitu ada embun yang ada di ujung daun ya teman-teman. Dan ini juga termasuk dalam salah satu fenomena tegangan permukaan. Dan contoh lainnya itu seperti yang di introduction tadi, ada percikan air yang ada di dalam genangan. So, tadi adalah gambaran umum dari surface fenomena. Lanjutnya kita akan membahas tentang koloid. Jadi di koloid ini kita akan mengetahui tentang pengertiannya, perbedaannya antara larutan, suspensi, dan koloid, karena jika dilihat ini seperti sama aja, masih di fase liquid, dan juga kita akan mengetahui tentang jenis-jenis koloid. Next, jadi koloid itu merupakan campuran antara larutan dan suspensi yang bersifat heterogen atau tidak mengalami pengendapan, mengalami dua fase, yaitu ada fase terdispersi dan pendispersinya, bersifat stabil dan ukurannya itu diameternya berkisar antara 1 mikro dan 1 nanometer. Nah, berikut adalah contoh dari fenomena koloid dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam tubuh kita, yaitu sistem aliran darah. Nah, di aliran darah ini termasuk fenomena koloid karena ada dua fase, teman-teman. Ada fase cair dan ada fase padat. Fase cairnya itu adalah plasma darah, dan fase padatnya itu ada eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, koloid ini juga ada yang suka sama dia dan ada juga yang tidak suka sama dia. Yang suka ini namanya adalah liofilic. Jadi liofilic ini partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena adanya interaksi atau gaya tarik-menarik antara zat terdispersinya dan mediumnya, yang terjadi biasanya akibat adanya ikatan hidrogen. Dan liofilic sendiri memiliki sifat kental, dan salah satu contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu ada gelatin. Gelatin ini biasa kita temukan di jelly atau di permen susu kelinci yang bungkusnya itu bisa dimakan itu loh teman-teman. Nah, itu dibungkus dengan gelatin, makanya bisa dimakan. So next kita bahas ke liofobik. Dari namanya aja kita udah tahu kalau fobik atau fobia itu tidak menyukai atau takut terhadap koloid gitu. Nah, partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya, sehingga tidak terjadi interaksi antara medium dan zat terdispersinya. Dan biasanya sifatnya itu cenderung encer. Salah satu contohnya itu seperti yang digambar pada bahan kimia, ada Sol FeOH3. Contoh lainnya seperti emas dan perak juga termasuk ke dalam liofobik. Nah, tadi kita sudah bahas tentang koloid, pengertiannya, dan juga jenis-jenisnya, serta fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita bahas ke koloida elektrolit. Jadi, koloida elektrolit adalah larutan yang bersifat reversibel atau dapat bolak-balik reaksinya yang mempunyai sifat koloid, dan muatan elektrolitnya merupakan bagian dari zat larut tersebut. Nah, contohnya lagi sama seperti tadi adalah pembentukan Sol FeOH3. Berikut ada reaksinya, dan ini adalah gambar dari Sol FeOH3. Mungkin jika dibayangkan, ini rada sulit ya teman-teman, karena Sol FeOH3 ini jarang kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku masukkan contoh untuk elektrolit koloid yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Pertama adalah sop atau sabun. Sabun ini termasuk elektrolit koloid karena merupakan garam logam dari asam lemak rantai panjang, yang biasanya asam lemaknya itu digunakan asam stearat dengan rumus molekul C17H3SCOO- Na+.
Dan di sini ada gambar sabunnya, dan di sini yang kayak kecebong ini adalah Michelle. Michelle ini adalah sekumpulan anion yang berkumpul, teman-teman. Jadi satu Michelle ini, satu kepala dan satu ekor ini terdiri atas 50 sampai 100 ion stearat. Dan dia berfungsi sebagai penurunan konduktivitas larutan dan juga penurunan tekanan osmotik dalam larutan. Dengan memasukkan hidrokarbon ke dalam Michelle, maka larutan sabun dapat digunakan sebagai pelarut hidrokarbon, dan kemampuan atau keefektifan sabun sebagai pembersih bergantung pada kemampuannya untuk menahan lemak dalam suspensi. So, next kita ke contoh selanjutnya, yaitu deterjen. Nah, di deterjen ini sebenarnya sama, ada Michelle-nya juga. Di referensi yang aku dapetin, deterjen itu ada dua jenis, yaitu deterjen anion dan deterjen kation. Deterjen anion ini biasanya menggunakan alkil sulfonat dengan rumus molekul ROSO3Na+. Dan deterjen kation ini biasanya menggunakan garam amonium kuartener, yaitu dengan rumus molekul CH3 3 kali Rn plus Cl-. Kalau deterjen, semakin panjang rantai hidrokarbon yang terkandung dalam deterjen, maka semakin bagus kinerja dari deterjen tersebut. Jadi kita bisa menggunakan ilmu hidrokarbon yang sudah kita pelajari sebagai penentu deterjen mana yang lebih bagus di dalam pasaran. Misalnya ada yang C6, yaitu heksa, dan juga ada yang C9 atau nona gitu. Kita bisa milih yang C9 karena semakin panjang rantai hidrokarbon, maka semakin bagus kinerja deterjennya. So, kita udah tahu tentang koloide elektrolit. Selanjutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe koloid. Ini yang aku bahas hanya 3, yaitu ada emulsi, gel, dan juga buih. Yang pertama adalah emulsi. Emulsi ini tipe koloid yang terdiri dari 2 fase, yaitu fase cair dan cair, yang tidak dapat bercampur, dengan salah satu fase terdispersinya sebagai droplet kecil atau tetesan kecil. Jika kita lihat dalam fenomena keseharian itu adalah fenomena minyak dalam air ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat minyak itu kalau di dalam air pasti bentuknya tuh kayak bulat-bulat tetesan kecil gitu. Nah, menurut teori tegangan permukaan, emulsi terjadi karena ketidakseimbangan daya kohesi. Daya kohesi sendiri merupakan daya tarik-menarik antara molekul yang sejenis karena hampir sama, jadi dia tidak seimbang. Maka dari itu dibutuhkan emulgator yang digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah ada mayones dan ada susu sebagai emulsi. So, next kita ke tipe yang lain, yaitu tipe gel. Jadi gel ini biasa juga disebut dengan emulsi padat karena merupakan campuran koloidal antara dua zat berbeda fasa, yaitu ada fase padat dan juga cair. Pada pembuatan jelly, apabila didinginkan, molekul gelatin akan tarik-menarik dan membentuk gel. Dan jika dipanaskan atau kadar pH diubah, maka akan terbentuk sol. Salah dua contohnya adalah ada silika gel yang biasa kita temukan di box sepatu, dan juga ada jelly atau makanan yang biasa kita temukan. Ngomong-ngomong tentang jelly, aku punya fun fact nih teman-teman terkait jelly, yaitu jelly dari ekstrak buah nanas tidak dapat dibuat, atau lebih tepatnya sukar untuk dibuat, karena nanas memiliki enzim bromelin yang dapat mencegah pembentukan gel. Jadi, susah nih teman-teman kita untuk menemukan jelly rasa nanas karena adanya enzim bromelin tersebut, sehingga tidak bisa terbentuk interaksi antara gelatin dengan ekstrak buah nanasnya, seperti itu. Sekian dari fun fact, yuk kita lanjut ke tipe yang terakhir, yaitu foam atau buih. Jadi buih ini merupakan fase terdispersinya berupa gas dalam mediumnya cair. Hal ini terjadi karena molekul sabun saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Salah satu contohnya yaitu buih sabun. Seperti ini teman-teman, buih sabun dapat ditemukan juga dari buih deterjen gitu. So, tadi adalah gambaran-gambaran tentang materi terkait surface fenomena. Aku harap materinya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.